Halo netizen, kali ini kita ada BMW 630i M Sport Gran Turismo. Nah, ini adalah sebuah BMW yang Gran Turismo ya namanya. Jadi Gran Turismo menurut BMW itu ada dua ya. Jadi ada yang kayak seri 8 yang beneran Gran Turismo atau mobil Grand Tourer, atau mobil yang seperti ini. Jadi dia basisnya dari BMW seri 5, tapi entah kenapa buntutnya itu kayak liftback atau fastback. Jadi ya cukup unik lah, ada sejarahnya banyak, bisa kalian cek sendiri. Dan mobil ini lagi dijual di BMW Premium Selection di Sunter ya. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Dan yang uniknya dari mobil ini tuh NIK 2020 dan kilometernya masih super duper rendah. Nanti kita lihat pas di dalam ya. Dan untuk tampilan depannya juga ini merupakan salah satu BMW non-M yang gue suka, karena depannya itu ganteng banget. Ini kayak apa ya, untuk sebuah BMW yang bukan non-M atau non-motorsport itu tuh bumpernya ganteng. Jadi kayak sportinya tuh dapat gitu ya, walaupun dia bukan yang versi motorsport. Grillnya juga di sini masih ada chrome-nya sedikit, dan yang spesial dari unit ini tuh dia warnanya carbon black. Jadi bukan sapphire black yang hitam polos, tapi dia tuh warnanya hitam kebiru-biruan. Ini tuh ganteng banget, apalagi kalau lagi malam hari ya. Ini pasti cakep banget. Untuk lampunya di sini udah menggunakan BMW adaptive LED yang sudah canggih banget, tapi emang dia nggak ada fog lamp. Sensor parkir di depan ada 6 titik. Untuk di samping, karena yang tipenya M Sport, dia peleknya gede dengan logo M, dan remnya juga dari M. Dan untuk bannya dia 245 40 R20 dari Pirelli ya, P0. Lanjut ke samping, di sini ada emblem M dan ada ventilasi untuk menambah nilai aerodinamika yang beneran bolong ya. Di bagian bumper samping sini juga ada ventilasinya. Lanjut ke samping, dia juga ada spion yang ada lampu sen LED-nya, dan dia ada kamera 360 nggak? Oh, nggak ada deh. Oke, lanjut ke door trim. Bukan door trim, door sill. Dia udah ada window line dengan chrome, dan handle-nya juga sudah ada akses smart entry ya. Cukup sentuh handle bagian dalamnya, dia akan otomatis terbuka, dan ada welcome light-nya juga yang akan menyinari jalan kita pas kita mau masuk. Dan yang kuncinya seperti ini kunci cadangannya sih ya. Untuk kunci aslinya juga ada yang versi display key. Dia ada tombol unlock, lock di logo BMW buat buka power back door dan kayak menu favorit gitu ya. Serta karena ini yang tipe M Sport, dia ada warna M di sampingnya. Dia juga bisa dikunci dari sini, tinggal sentuh guratan di pintu ini, dan dia juga sudah auto folding. Serta yang spesial dari mobil ini itu adalah pintunya frameless. Dan gak cuma frameless, dia itu juga ada soft close-nya. Untuk pintu belakang juga sama, frameless dan ada soft close-nya. Jadi praktis sekali, dan di saat yang bersamaan ganteng sekali. Untuk ban belakangnya apakah dia lebih lebar? Di sini 275 35 R20, bannya juga sama Pirelli P0. Lengkap dengan velg M dan rem dari M. Terus kita lanjut ke belakang. Ini yang gue bilang tadi, yang atapnya itu dia sloping, dan agak aneh ya, karena di merek lain tuh nggak ada mobil yang seperti ini. Jadi dia kayak fastback, agak tinggi, tapi 4 pintu dan buntutnya sloping. Cukup aneh sih ya. Dan di belakang ini juga ada emblem 630i di sebelah kanan dan emblem GT di sebelah kiri. Lampunya juga udah full LED semua. Di bagian bawah sini ada reflektor kanan kiri, dan di bagian bawah, karena ini yang M Sport, dia ada kayak efek ala-ala diffuser yang warna abu-abu ini, dan knalpotnya yang beneran bolong. Untuk di belakang sensor parkir juga 6 titik, dan dia juga ada ini ya, kayak spoiler yang bisa dibuka secara otomatis kalau kita ngelewatin kecepatan tertentu atau menekan tombol dari dalam. Dan untuk bagasinya tadi ya, dia sudah menggunakan power tailgate.
Nah untuk bagasi sendiri juga dia sangat luas dan dia kayak lega ke dalam gitu ya, walaupun ke atasnya itu dia nggak begitu lega karena tadi ya dia itu kan atapnya fastback agak menukik turun. Di sini juga ada parcel shelf yang bisa dibuka dan ada tombol ini untuk melipat jok baris belakang dengan sangat mudah. Dia pelipatannya 40 20 40 dan kalau dilipat itu dia rata lantai sampai ke kabin dalam situ ya. Ada gantungan ini juga di kanan kiri, ada lampu bagasi juga yang ini panjang banget ya. Dan ada power outlet juga di sebelah sini. Ada strap ini untuk ngikat barang. Di sebelah kiri ada tempat naruh P3K dan di bagian bawah lantai bagasi ini ada kayak tempat penyimpanan yang bisa dimuatin barang-barang kecil dan kerennya juga ada shock hidroliknya. Jadi pas kita ngambil barang di bawah tuh dia nggak akan jatuh. Oke, yuk kita tutup aja. Dan yuk langsung kita lihat ke ruang mesinnya. Oke, sekarang kita akan lihat ke ruang mesinnya. Dan untuk mesinnya sendiri, untuk yang di Indonesia ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi twin power turbo. Kodenya B48B20 dan di Indonesia ini cuma ada satu varian mesin ya, yaitu mesin 2000 cc ini. Nggak ada varian 640i ke atas. Jadi di Indonesia itu yang dijual cuma 630i aja. Untuk tenaga mesinnya dia 255 HP dan torsi 400 Nm. Dan untuk transmisinya dia 8 speed oleh ZF ke roda belakang. Dan karena ini yang varian mesin 2000 cc, dia kayak masih ada gap gitu ya di bagian depan ruang mesinnya. Jadi karena di luar itu ada yang versi 640 atau 650, dia masih ada ruang yang gede banget untuk mesin yang lebih besar. Untuk ruang mesin sendiri ya khasnya BMW yang sangat rapi. Di sini juga ada kayak strut bar untuk memperkuat sasis, dan untuk kap mesin ini juga sudah ada hidrolik lengkap dengan peredam di kapnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dalamnya ya. Nah, untuk di dalam ini juga unit ini cukup spesial ya, karena selain dia yang trim M Sport, jadi dashboardnya itu ada clear warna aluminium silver gitu. Untuk joknya sendiri itu juga dia warnanya kayak beige terang atau tan gitu ya. Untuk pengaturan khasnya mobil Eropa yang udah mahal segini mah udah pasti elektrik ya. Dia bisa naik turun. Ada leg extension juga yang sudah elektrik. Bisa recline, dan recline ini juga ada dua posisi ya. Ada yang satu punggung full atau bagian punggung atasnya yang bisa ditegakin seperti ini. Jadi kita bisa lebih tegak, tapi punggung bawahnya itu bisa selonjoran. Ada lumbar support juga, dan di sini kayak ada ini ya, side bolsternya ini bisa dikembang-kembiskan biar bisa memeluk punggung kita pas lagi nikung kenceng. Pasti sudah ada side airbag juga, dan untuk di mobil ini udah ada memory seat 2 slot untuk jok pengemudi. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan kita nyalain lagi ya, kita injak rem. Dan karena udah smart key, cukup kita injak rem dengan sambil menekan ini ya, tombol start button yang ada di sebelah kiri ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, cukup mulus. Dan tadi setirnya juga ada mode tilt away ya. Jadi pas kita matiin mesin, kita buka pintu, setirnya itu akan ngangkat biar kita tuh nggak sempit pas keluar masuk mobil. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari si ininya ya, dari setir. Bentar, ini kita buka sunroof dulu biar agak terang. Untuk setir sendiri dia sudah dilapis kulit, dan karena ini yang trim M Sport, dia setirnya dari M lengkap dengan simbol M. Dia juga sedikit lebih tebal ya diameternya, yang sebetulnya agak bukan selera gue ya, karena selera gue tuh yang cenderung tipis setirnya. Tapi oke lah, ini masih enak untuk digenggam. Dan di bagian pengaturannya dia bisa diatur dari sini ya. Untuk tilt teleskopiknya semuanya udah secara elektrik. Terus di sebelah kiri ada tombol untuk cruise control, walaupun cruise control biasa, bukan yang adaptif. Lengkap dengan speed limiter juga. Di sini untuk ngatur
speednya dan untuk nge-resume atau nge-cancel. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan volume, ini untuk ganti channel radio atau ganti mode, voice command, angkat tutup telepon, dan di sini ada buat ganti track. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir juga ada tuas untuk lampu sen, lengkap dengan tombol onboard komputer atau tombol MID, dan di bagian bawahnya juga ada tombol untuk auto high beam, lengkap dengan dim juga ya. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan auto wiper, lengkap dengan pengaturan sensitivitas dari wipernya. Dan untuk di 630i ini dia udah menggunakan speedometer yang full TFT display khas BMW modern saat ini ya. Jadi ini udah nggak ada jarumnya lagi, udah full layar, dan dia juga ada kayak banyak grafik di tengahnya gitu, kayak ini ada gambar mobil, dan di sini tuh bisa diganti-ganti sesuai mode berkendara. Kayak contohnya sekarang lagi di mode sport, ini cenderung sporty, ada latar merahnya dan ada simbol M kecil di bagian bawah sini. Kalau kita ke comfort, dia jadi ada jarumnya gitu, dan kalau kita ke mode Eco Pro, dia jadi biru dan kayak ada simbol untuk konsumsi BBM, bukan tachometer. Dan di bagian speedometer ini juga cukup lengkap, ada fuel gauge, ada speedometer lengkap dengan speedometer digital dan speedometer satuan mile per hour. Yang sebelah kanan ini untuk tachometer dan ada temperatur mesin, ada gear indicator juga. Di bagian bawah ada range, ada jam digital, dan ada nama jalan yang lagi kita berada ya. Terus di MID-nya sini ada konsumsi BBM secara instan. Ini ada odometer dan trip. Nah, nih yang seperti gue bilang tadi, ini odometernya rendah banget. Jadi ini belum 600 perak aja belum. Jadi hitungannya kalau misalnya kita beli mobil ini di BMW Premium Selection ini, mobil ini kata yang jaga di sini itu dibeli oleh seseorang yang baru pakai sebulan, plat aslinya aja belum datang, udah kebosanan dan dia tukar tambah ke seri 8. Jadi cukup kaya ya kayaknya yang punya mobil ini sebelum. Jadi gue cukup takjub juga sih, karena plat aslinya belum datang udah keburu trade in. Wow, keren juga. Jadi ya, salah satu keuntungan jual mobil di BMW Premium Selection, bisa jual mobil di sini dan beli mobil di showroom di belakang. Jadi keren juga ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, hitungannya kayak beli mobil baru dan langsung atas nama kalian gitu, bukan atas nama pemilik pertamanya. Wow, ini keren banget. Oke, lanjut ke MID lagi, dan di sini ada display untuk jumlah tenaga dalam satuan kilowatt dan torsi dalam satuan newton meter juga. Terus ada sambungan radio yang lagi kita putar, dan balik ke gear indicator sama mode berkendara kita. Oke, lanjut ke sebelah kanannya sini ada individual door warning juga di situ, dan ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup. Untuk pengaturan lampu dia sudah auto headlights, dan ada lampu senja, lampu utama. Terus di bagian sini ada brightness panel instrumen, sama ada tombol buat lampu parkir kanan kiri. Ada tombol fog lamp belakang, dan untuk di bawahnya ada laci yang ini ada bahan bludrunya gitu. Untuk tuas pembuka kap juga khas BMW yang ditarik 2 kali, jadi pas kita ke depan mobil tinggal angkat kapnya aja. Dan untuk pedalnya khasnya mobil Eropa, dia pedal gasnya model organ, dan yang sebelah kiri sini ada footrest yang lebar. Di bagian door sill ini juga ada door sill dengan logo M yang ada iluminasi yang sangat cakep. Untuk door trim pastinya udah soft touch lah, dan ada panel 2 warna juga, yang atasnya hitam, di bagian bawahnya ini warna beige atau tan ini. Di bagian sini juga ada pengaturan spion, bisa diliput secara elektrik, dan sudah auto up down power window semuanya lah ya, dan ada window lock, serta ada tombol untuk ngebuka atau nutup sunshade di belakang. Dan ini salah satu sunshade tercepat yang gue pernah lihat ya. Di bagian atas ini juga ada door handle yang warnanya chrome, satin chrome gini, dan ada tombol central lock. Ada audio juga dari Harman Kardon, dan di bagian bawah ada speaker dari Harman Kardon juga. Door pocket yang sangat lebar, lengkap dengan cup holder, dan ada tuas untuk membuka bagasi. Lanjut ke atas, di sini ada simbol untuk side curtain airbag, ada grab handle di sini, dan ada seatbelt yang ada M stitchingnya juga ya. Ini sentuhan yang gue suka, dan ada mic untuk kita nelpon kalau lagi sambungan Bluetooth. Ada sun visor dengan vanity mirror, lengkap dengan lampu yang warnanya warm white.
Terus di bagian tengah sini spion pastinya sudah auto dimming. Ada lampu tengah ini juga yang nyalanya bagus banget, dan kalau lagi mati di sini ada ambient light yang warnanya indah sekali. Nih ya, kalau lagi mati tuh warnanya bagus banget. Dan ada ini juga tadi ya, dia ada panoramic sunroof yang dia gede sekali. Ini bisa dibuka sampai full segini ya. Oke, kita tutup lagi. Dan dia juga ada lampu baca individual gini. Untuk sun visor kiri juga lengkap dengan cermin dan lampu, ada selipan kartunya juga di sini. Dan untuk head unitnya dia sudah menggunakan iDrive 7 yang lengkap dengan fitur kayak gesture control, jadi kita bisa gedein volume pakai gaya jari, dan bisa di mute juga dengan cara tukul arwana. Nah seperti itu. Dan dia juga ada fitur Hey BMW, Hey BMW. Kayaknya di mobil ini lagi dimatiin fitur itu. Ya pokoknya kalau iDrive 7 itu dia punya fitur voice command yang mirip-mirip kayak merek sebelah, yang bisa kita gunakan untuk ngatur temperatur AC, ganti ambient light, dan ngeset navigasi. Jadi banyak sekali pengaturan di iDrive 7 ini. Untuk sambungan media juga lengkap, dia ada radio, ada input DVD juga, ada screen mirroring, dan pastinya sudah ada Apple CarPlay. Ada navigasi juga di sini, dan untuk iDrive 7 ini juga ada touchscreen ya. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan mobil yang pengaturannya sangat banyak. Ada driving information, di sini ada konsumsi BBM kita sejak tire ngeriset, ada jumlah tenaga dan torsi yang kita keluarkan, ada aliran energi kalau misalnya lagi jalan nih, ada mesinnya lagi ngasih tenaga ke ban atau lagi ngecharge aki, ya pokoknya kayak mobil hybrid gitu lah ya. Dan ada status kendaraan juga, jadi di sini ada TPMS aktif, level oli mesin, cek kontrol, dan keperluan servis. Di setting juga ada pengaturan yang banyak. Untuk pengaturan umum ya ini standar lah ya. Bahkan dia juga ada pengaturan suara untuk Logic 7 surround sound system dari Harman Kardon itu sendiri. Ada entertainment belakang, touchpad. Mode berkendara juga ada Eco Pro individual dan Sport individual. Setting lampu ini ada one touch triple turn signal, DRL bisa dinyalain atau diaktifin, dan sorot lampunya itu mau ke arah setir kiri atau setir kanan. Ini kayaknya buat di pasar UK ya. Dan ada fungsi bantuan pengemudi, buat ini sih buat sensor parkir doang sama kamera mundur. Setting display, setting pintu, setting lampu interior, dan ini ada buat pengaturan warna-warna ambient light ya. Ada maroon khas BMW Classic, terus ada orange, ada putih juga yang sebetulnya nggak begitu kelihatan kalau misalnya lagi siang, ada biru yang tadi kita lihat, ada hijau berasa kayak di Alpina, dan ada ungu. Ya lebih tetaplah lebih enakan biru ya. Dan brightnessnya juga bisa diatur, dan kalau ini dicentangin, kalau misalnya malam dia bisa diredupin. Ada setting buat seat comfort, ini buat nge-save memori atau nyimpen posisi pengemudi. Begitu juga di jok penumpang depan. Setting AC pun juga bisa, ini kayak buat penyesuaian suhunya bisa diatur. Ada pengharum ruangan juga, jadi udah ada built-in air freshener dari pabrik yang nanti ada di laci. Ada sirkulasi udara otomatis, atau ada preconditioning system juga. Ada setting kunci yang tadi ya, untuk tombol di bagian bawah itu juga bisa di-setting. Dan ada profil pengemudi juga. Di sini ada bapak dan ada tamu. Ya pokoknya khasnya BMW iDrive 7 ini ya. Fitur udah lengkap banget, udah paling modern. Dan pastinya juga ada kamera mundur seperti ini, dan sensor parkirnya juga ada ini juga ya, ada guidance lain berapa banyak jarak yang bisa dideketin sebelum kita nabrak. Dan dia juga ada parking assistant atau parkir otomatis. Dan lanjut ke bagian bawahnya, ini ada ventilasi AC yang mirip-mirip di seri 5 juga. Di tengahnya ada tombol hazard yang ala-ala mobil Eropa, dia kedip. Dan di bagian sini ada pengaturan basic untuk radio ya. Jadi ada buat volume, di sini ada
preset radio yang ini bisa diatur pre-touch-nya, jadi sebelum kita sentuh dia udah tahu jari kita ada di mana. Di sebelah kiri ada tombol mode, tombol band, dan ada tombol skip track. Di bagian sini juga nggak ada input CD. Dan di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk AC. Jadi AC-nya udah dual zone, bahkan fan speed-nya pun bisa dual zone. Jadi untuk fan speed-nya dari sini, dan ada menu ini juga ya untuk balik ke menu setting AC tadi. Temperatur di sini pakai knob, masing-masing ada auto climate controller sendiri, dan masing-masing juga ada arah AC-nya sendiri. Bisa juga disinkronize biar satu kabin itu arahnya sama, ngikutin suhu pengemudi, sirkulasi udara, mode AC. Yang sebelah kiri ada satu tombol untuk super cooling atau max AC. Dan di bagian sini ada arah AC buat penumpang, maximal defroster depan dan defogger belakang. Untuk di bagian bawah sini ada wireless charger dengan ambient light, dan ada 2 buah cup holder serta ada input 12 volt seperti ini. Untuk di tengah sini juga ada tuas transmisinya yang khas mobil BMW di model joystick. Tinggal injek rem, pencet tombol unlock, dan tarik ke belakang sini untuk masuk ke drive, dorong ke depan setengah untuk masuk mundur, dan pencet unlock lagi, dorong ke depan untuk masuk ke gigi mundur. Dan ada juga, ini matiin dulu sensor parkirnya. Kalau misalnya kita lagi di drive, bisa digeser ke kiri untuk masuk ke mode sport, atau kita gunakan mode manual, dorong ke depan untuk turun gigi, tarik ke belakang untuk naik gigi, dan untuk P tinggal pencet P-nya aja di sini. Oke, untuk di sebelah kanan ada tombol untuk matiin stability control dan traction control. Ada mode berkendara juga yang ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan dia juga ada adaptive mode karena di sini ada suspensi udara yang bisa menyesuaikan dengan gaya pengemudinya ya. Tadi ada tombol sensor parkir, ada buat naikin air suspensionnya, dan ada tombol untuk membuka si spoiler belakang yang sudah elektrik. Di tengah ada electronic parking brake lengkap dengan auto hold, dan di sebelah kiri sini ada pengaturan tuas iDrive ya, yang khasnya BMW ini ada rotary dial sini, bisa diputar kanan kiri, bisa digeser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menu tinggal pilih tengahnya. Ada shortcut ke menu, ke media, communication, ke peta, dan ke navigasi. Ada tombol back dan tombol option juga. Di belakang sini ada center console yang ini ukurannya lumayan dalam, ada ambient light di bagian bawah, sama ada USB Type-C di tengah. Ini juga bisa dijadiin armrest yang sangat empuk. Untuk glove boxnya dia sudah soft opening, dalamnya ada lapisan bludrunya, dan ini ya tadi storage untuk tempat si pengharum ruangan built-in mobilnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dalam ini. Yuk kita matiin dulu dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabin belakangnya. Oke, nah untuk di kabin belakang dari 630i Gran Turismo ini adalah posisi mengemudi gue, dan di sini masih ada ruang legroom yang jauh banget, mungkin ada 8 jari lebih kali ya. Dan yang unik juga di jok belakang ini itu juga ada pengaturan untuk negakin atau ngerebahin jok belakang. Jadi dudukan ini bisa diatur fleksibel. Di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket ala-ala di pesawat gitu, dan yang paling kelihatan di belakang jok depan ini ada layar iDrive 7 yang juga sama-sama touchscreen. Di sini kita bisa lihat peta, info lalu lintas, settingan mobil juga bisa. Bahkan kita bisa ganti-ganti ambient light dari belakang sini. Dan begitu juga yang di layar sebelah kiri ya. Oke, di belakang jok ini juga ada ambient light yang cakep banget kalau lagi gelap begini. Serta di belakang center console ini juga ada AC yang gak cuma ngikut dari depan, tapi dia juga ada settingannya sendiri, bahkan dual zone. Jadi secara total mobil ini punya quad zone. Arah AC di sini juga bisa diatur ke muka, ke kaki. Ada tombol max AC juga. Dan di bagian bawahnya juga masih ada input CD, ada input
HDMI di sini dan ada 2 buah USB Type-C, 2 buah USB Type-C lagi, jadi ada 4, dan ada headphone jack masing-masing untuk layar kiri dan kanan, serta di bagian bawahnya ada 12 volt power socket ya. Untuk di tengah ini gundukannya juga masih lumayan tinggi, tapi nggak setinggi kalau mobil sedan yang biasa, karena ini yang tadi versi Gran Turismo dia agak lebih tinggi sedikit dibandingin seri 5 sedan. Terus di bagian belakang sini di pilar juga ada ventilasi AC. Di bagian pintu belakang ini juga ada sentuhan yang unik ya. Di bagian panel silver ini juga ada D-Boss logo GT, dan ada panel kayak di dashboard tengah. Di atas juga tadi empuk, di bagian sini juga empuk, warnanya dia two tone ya, atasnya hitam, bawahnya tan. Ada speaker dari Harman Kardon dan ada switch power window lengkap dengan pattern blockers atau sunshade. Di bagian sini juga ada tombol buat nutup semuanya ya, jadi satu tombol itu buat nutup kanan kiri secara bersamaan. Di bagian bawah sini ada door pocket dan cup holder yang lumayan gede. Ada gantungan di pilar B sama ada grab handle lengkap dengan gantungan di sini juga. Ada side curtain airbag, seat belt juga sama nih, ada M stitchingnya di tengah. Dan di bagian atas ada lampu kabin serta lampu baca individual lengkap dengan ambient light warna-warni yang bisa diatur tadi ya. Untuk di tengah, di belakang sini maksudnya ya, dia ada 3 headrest. Yang tengah ini juga bisa ditegangin seperti ini atau bisa dilipat juga, satu tombol. Dan di headrest yang kiri kanan ini juga dikasih bantal yang super empuk. Seat belt ada 3, jadi total kita bisa muat 3 orang di sini. Tapi kalau di tengah nggak ada orang, ini bisa diturunin, dijadiin armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Dan di belakang sini juga ada ruas ini untuk ngelipat bagian tengahnya aja, jadi dia bisa dilipat buat naro papan ski atau lemari flat pack furniture. Dan ada input Isofix juga ya di belakang sini buat naro kursi bayi di jok kiri sama di jok kanan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari BMW 630i GT ini. Yuk sekarang kita lihat ke luarnya aja. Oke deh. Cukup segitu dulu untuk review dari BMW 630i Gran Turismo kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di BMW Premium Selection Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.